hari ini saya akan mencoba untuk membuat resep permen jelly Nutrijel. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat permen jelly berikut. Nah, tentu karena namanya adalah permen jelly Nutrijel, kita memiliki dua bahan utama, yaitu ini, agar-agar wolet dan Nutrijel. Nah, untuk hari ini saya menggunakan yang warna merah, namun resep ini fleksibel. Jadi kalian bisa menggunakan warna apapun sesuai dengan selera kalian. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke arah sini, yaitu untuk membuat permen jelly berikut kita akan menggunakan 200 ml air. Nah, 200 ml air ini sudah saya masukkan ke cangkir ukur. Nah, sebelahnya adalah sekitar 200 gram gula pasir yang akan membuat dia menjadi keras. Nah, kita akan memasaknya hari ini di panci berikut. Nah, kemudian sisanya adalah dua nampan berikut. Dua nampan ini yang akan kita gunakan setelah kita memasaknya di panci. Kemudian setelah dingin, kita harus menjemurnya agar tekstur dari permen tersebut benar-benar menjadi permen dan menjadi keras. Nah, baik, mari sekarang kita jalan ke proses pembuatannya. Tahap pertama dari pembuatan permen ini adalah dengan mencampur semua bahan-bahan yang kita miliki sampai rata. Nah, jadi bahan yang pertama kita masukkan adalah air. Setelah kita memasukkan air, kita akan memasukkan gula, yang kemudian kita akan aduk. Nah, jadi pada saat kita mengaduk ini, kita memasukkan, pertama kali kita masukkan adalah swallow. Jadi kita masukkan, sekian, diaduk rata-rata. Kemudian setelah itu, kita bergerak ke Nutrijelnya, yang kita juga masukkan. Sebelum sampai kompor, pastikan bahwa ini sudah secara rata. Baik, sekarang kita sudah di kompor. Nah, karena saya sudah melihat bahwa ini sudah lumayan mulus teksturnya, saya kemudian akan menyalakan kompor. Nah, api yang digunakan sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Dan kemudian akan kita aduk secara perlahan, secara konstan, sampai dia mendidih. Baik, ini sepertinya dia sudah mulai mengental dan kita bisa lihat bahwa ini sudah rata. Mari kita lepaskan dari apinya, kita matikan dulu kompor. Nah, kemudian setelah itu menaruhkan tambahan, yaitu ini fruity acid, supaya ada tambahan rasa. Supaya tidak terlalu enak, supaya tidak terlalu manis, maka kita akan tambahkan rasa yang asam sedikit. Kalau Anda rasa sudah cukup kental, kemudian kita bisa masukkan ke dalam nampannya. Bisa dilihat bahwa dia bisa memenuhinya. Nih. Kemudian kita ratakan sedikit supaya tidak miring. Nanti ini kita tunggu sampai dingin, baru nanti bisa kita potong dan mulai proses penjemurannya. Baik, jadi ini update-nya setelah menjemur hari kedua. Sayangnya hari ini ya sinar mataharinya sedikit tidak menentu, tapi pengeringannya sudah lumayan sih. Nah, jadi bisa lihat di sini sudah keluar dari nampan yang warna biru. Nah, ini jadi saya potong. Yang keluarga saya buatnya dipotong menjadi dua buah size, dua buah ukuran, yang kecil dengan yang besar. Yang kecil sudah lumayan keras secara tekstur, kemudian ini yang besar sepertinya pada saat membuatnya memang kurang sempurna, tapi tidak apa-apa. Jadi teksturnya memang tidak sehalus yang diinginkan, tapi ini sudah keras. Dan ya, jadi saya rasa mungkin dengan 1-2 hari lagi, atau kalau misalnya sinar mataharinya masih ya kurang memadai, 3 hari lagi bisa berharapnya sekeras permen. Baik, jadi ini adalah hasil jelly saya setelah di bawah matahari selama 2-3 hari. Nah, bisa dilihat bahwa ada perubahan warna yang signifikan. Nah,
Jadi karena kemarin beruntung ya, mataharinya sangat-sangat terik. Jadi saya rasa itu yang membuat dia jadi berubah. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ini sangat kenyal, sangat-sangat kenyal. Kemudian permukaannya juga saya rasakan sedikit lengket. Nah, nanti setelah tahap ini kami akan memberikan gula di atasnya. Kita akan memberikan gula di atasnya supaya menjadi permen gula. Jadi ini adalah hasil dari proses pemberian gula di atasnya. Nah, memang sedikit susah dilihat ya, tapi kalau misalnya yang ini kelihatan ada putih-putih, itu karena saya menggunakan gula halus. Nah, jadi ini adalah proses terakhir dari pembuatannya. Bisa dilihat di sana, ada yang berbagai ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, setelah ini kita langsung saja masuk ke pencicipan dan akhir kata. Kita masuk dalam seksi pencicipan. Nah, jadi ini sudah terlihat bahwa jelinya sudah di depan saya. Sebelum kita masuk dalam seksi pencicipan, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu. Pertama kali kepada ibu guru kimia saya, Bu Elizabeth, di SMA Saverio 1. Terima kasih atas tugasnya, Bu. Tanpa tugasnya, saya tidak akan mendapatkan pengalaman ini dan kerja kerasnya juga. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada ibunda saya tercinta. Karena hanya dengan bantuan ibu saya bisa membuat gel ini. Dan yang terakhir, terhadap nenek saya dan juga tante saya, dapur yang kita gunakan itu adalah dapur dari nenek saya. Jadi saya harap bahwa ya setidaknya worth it lah ya, seimbang. Semua kerusakan yang sudah terjadi dari pembuatan ini kan banyak sekali semut karena manis. Nah, jadi sekian saja, kita masuk dalam pencobaannya. Pertama yang saya akan coba adalah yang kecil. Teksturnya sudah kental. Kemanisannya lumayan. Saya bilang ini kemanisannya sudah pas. Hanya untuk melihat apakah ukuran memberikan perbedaan, kita akan coba juga yang besar. Rata-rata sama, namun saya rasa bahwa yang besar mungkin saya telah menaburkan gulanya agak terlalu banyak, sehingga sedikit lebih manis ya. Nah, jadi overall, secara garis besar, ini adalah pengalaman yang berharga. Memang saya tidak bisa bilang bahwa buatan saya yang paling sempurna, namun sekianlah, kita kan juga manusia, tidak sempurna. Tapi menurut saya lebih menghargai jalan ke pencapaian ini. Jadi sekian saja, terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa.